Tuhan Yesus, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Kalau pada malam hari ini kami boleh bertemu dan kami boleh berbincang-bincang tentang Engkau begitu mulia, ajaib dan heran. Buat Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ini, supaya kemuliaan-Mu nyata di dalam kami. Karena Engkau tahu hidup kami hanya bergantung kepada anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena semuanya itu milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kerap kali saudara menjadi orang Kristen itu tidak menyadari dan tidak pernah terjadi perubahan. Mengapa? Karena kita tidak menghayati dan mengerti dan mengalami apa yang terdapat di dalam firman Tuhan. Contohnya saudara, kerap kali saya selalu ditanya, orang datang tanya, Pak, saya ini punya rencana gini, itu kehendak Tuhan pada ya Pak? Lalu tadi saja saya ditelepon dari Tegal. Nah, saya bilang, loh kok kamu tahu kalau saya di Surabaya? Iya, saya cari kamu dari rumah di sini. Akhirnya ketemunya di Surabaya. Mengapa saudara? Lalu saya tanya, loh kamu ini kan anak Tuhan toh? Ya, anak Tuhan. Nah ya, lah kok kamu baca Alkitab enggak? Baca Pak. Lah justru itu dia bilang. Jadi saya mau tanya kehendak Tuhan. Nah caranya bagaimana? Ya tanya hamba Tuhan. Kira-kira itu benar enggak saudara? Hah? Benar menurut perjanjian lama. Salah menurut perjanjian baru. Mengapa? Kalau di dalam perjanjian lama itu orang-orang Israel selalu di dalam segala perkara tanya Nabi. Betul lah? Kenapa? Karena Roh Kudus cuma diberikan kepada Nabi. Sehingga mereka belum bisa ngerti dan berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Tapi Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, aku akan utus Roh Kudus dan dia akan tinggal di dalam kamu. Dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan menuntun kamu, dia akan menolong kamu, dia akan memimpin kamu. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, kok saudara kerap kali masih hidup di dalam zaman perjanjian lama. Nah, ini namanya kan tidak berubah-berubah toh. Makanya banyak orang Kristen yang tidak mengalami secara nyata. Sebab kenapa? Saya sendiri dulu saudara, dulu itu saya selalu kepengen ngomong sama Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sebab saya dulu orangnya GKI. Tidak ada diajar gitu tuh tidak ada. Dan istri saya tuh orang Pantekosta. Nah, saya ikut dia kan dulu. Tapi tidak bisa mengerti saya. Saya ikut Pantekosta, caranya kok begini. Tidak ngerti saya. Tidak bisa ngerti, tidak bisa terima. Nah, setelah saya dipelajari oleh Tuhan secara pribadi, membaca Alkitab, ngerti, sampai akhirnya saya ngerti. Bahkan orang GKI sendiri, kalau saya keluar di luar kota, orang tidak percaya kalau saya orang GKI. Orang Pantekosta sendiri tidak percaya kalau saya orang Pantekosta. Nah, kenapa? Karena pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan itu membuat mata kita itu terbuka. Secara rohani dan secara jasmani. Bahwa ternyata Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin dan luar biasa. Tapi masalahnya kita kalau tidak ngalami sendiri, itu tidak percaya. Karena batas ketidakpengertian kita. Maka dari itu saudara, saya selalu katakan, kalau saudara menjadi orang Kristen, itu harus ngalami sendiri. Jangan cuma sekedar mengerti. Karena
tidak akan kuat. Tidak akan mampu mengatasi dunia ini. Karena hal-hal berkembang terus. Ilmu pengetahuan berkembang. Maka Tuhan Yesus berkata, apakah nanti kalau anak manusia datang, aku mendapati iman di bumi. Karena pasti banyak iman orang Kristen goncang. Dan jatuh. Karena firman Tuhan sudah berkata di dalam kitab Daniel. Bahwa orang bijaksana sekalipun akan jatuh. Karena akan diadakan penyaringan demi penyaringan. Coba saudara. Setiap ilmu pengetahuan yang berkembang membuat orang pusing. Bingung. Sehingga akhirnya orang Kristen itu dihadapkan suatu kenyataan. Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Betul enggak? Hah? Kita sakit. Tusuk jarum. Boleh enggak? Minum obat. Boleh enggak? Pijet. Boleh enggak? Orang jadi kebingungan. Saya bilang, kenapa sih kok bingung-bingung? Saya bilang, habis Pak, ini boleh. Loh, kira-kira kalau ini boleh enggak, itu hukum enggak? Hah? Loh, kamu ini sudah bebas hukum Taurat apa belum? Kalau ditanya sudah. Tapi kamu selalu tanya boleh enggak? Masuk lagi hukum enggak? Ini loh saudara. Sehingga hidup orang Kristen itu tidak pernah tenang. Maju salah, mundur salah, diem salah. Ya mati yo. Saya bilang, kita hidup itu sebetulnya di dalam zaman kita ini saudara. Hidup di dalam zaman anugerah. Sebab firman Tuhan berkata, jangan takut. Orang yang benar-benar dipimpin roh, itu tidak usah khawatir. Karena apa? Tuhan tahu apa yang akan terjadi, itu tahu. Kalau sekarang dalam keadaan gini bagaimana Pak? Enggak apa-apa, saya bilang. Memang itu prosesnya harus begitu. Tapi maumu instan gitu loh. Kalau bisa, mbok langsung sih Pak. Kan Tuhan itu maha kuasa. Bisa enggak Tuhan? Bisa. Tapi kenapa enggak mau? Ayo, masalahnya apa? Karena Tuhan mau bertindak membuat segala sesuatu ini baik buat kamu. Kalau buat Tuhan itu tidak masalah. Buat kamu. Karena Tuhan tuh tahu di dalam diri kita ini banyak hal yang tidak benar. Mau dibuat benar. Sebabnya apa saudara? Saudara enak diproses di dunia atau mau diproses di neraka? Nah ya kalau ditanya dunia. Tapi kalau menderita sebentar baru 1-2 tahun sudah tak kuat Tuhan. Kok lama sih Pak? Loh saya bilang, loh kamu tahu enggak nanti di surga itu hitungannya bagaimana? Enggak ada hitungannya ribuan tahun. Di sini paling-paling cuma berapa toh? Paling-paling. Oh, mungkin kayak 70 ada yang Pak Sam sudah 70 kok. 100 lah. Lah ya toh? 100 tahun. Kalau dibandingkan ribuan tahun itu apa artinya? Nah ini loh saudara. Kenapa? Karena saya tidak menyalahkan saudara. Artinya saya bilang, ya kamu sih. Enggak. Kenapa? Karena saudara belum tahu keadaannya di sana nanti itu bagaimana belum tahu. Iya toh? Kalau sudah tahu baru tahu. Kalau sudah tahu ngalami baru tahu, ya dah. Setelah itu baru merasa mantap. Wah yakin. Nah itu loh. Maka dari itu saya berkata alami. Nah mau Pak alami. Tapi Tuhannya yang tidak mau. Saya bilang saudara. Segala sesuatu itu anugerah. Anugerah diberikan. Tapi tergantung siapa? Kamu. Kamu ambil atau tidak. Nah, lalu kamu bilang, aku mau Pak ngambil. Tapi kerap kali tidak tahu caranya. Maunya itu menurut akal dan pikiranmu sendiri. Saudara, sekarang saya tanya,
Kamu mau ketemu presiden. Kepengen ketemu sama Presiden Soeharto. Menurut cara dia atau menurut cara kamu? Cara dia toh. Nah, kalau menurut cara kamu kira-kira bakal kamu bisa terlaksana enggak keinginanmu? Enggak bakal. Nah, ini kenyataan orang Kristen, saudara. Mau ketemu Tuhan, mau mengenal Tuhan, tapi menurut cara kita. Nah, itu kegagalan orang Israel. Itu kegagalannya orang Israel. Sini maju ke depan, yang belakang datang belakangan salah dewek. Ayo di depan sini. Pokoknya yang datang belakangan harus di depan karena ya dah. Jadi saudara, kita harus belajar benar-benar. Sebab bagaimanapun saya katakan ya, menurut sini lo di depan sini lo, kok di depan kok enggak mau, kalau masuk surga mau di depan. Kalau kita katakan, saya katakan bahwa menurut setelah mengalami beberapa puluh tahun keadaan begini ya saudara, saya katakan pun saudara tidak akan percaya. Tapi kita lihat di dalam suratnya Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Coba kita lihat saudara, kita belajar akan firman Tuhan ini dan kita mengerti bagaimana sebetulnya yang dikehendaki Tuhan itu bagaimana. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 mulai ayat yang pertama. Surat Korintus ini ditulis oleh Paulus. Paulus sudah mempunyai pengalaman sudah di hari tuanya. Lain daripada surat Rasul Paulus di hari mudanya. Kalau anak-anak muda itu selalu maunya sendiri itu lebih nonjol. Karena apa? Segala perkara itu bisa dengan iman. Iman, saya dulu ya gitu. Pokoknya iman nih mesti sampai. Saya bilang memang sampai kalau kamu berani mati, nekat. Tapi kalau kamu tidak nekat sampai ke titik terakhir, tidak akan bisa berhasil. Karena iman yang diperjuangkan itu beda daripada kalau Tuhan sudah berfirman kita imani. Betul enggak? Kalau iman yang kita perjuangkan itu kehendak kita. Tapi kalau sudah Tuhan berfirman lalu kita imani, itu enak, gampang. Makanya saya selalu berkata, segala sesuatu hadapkan kepada Roh Kudus. Setelah Tuhan ngomong, lakukan. Imani saja. Contohnya istri saya beberapa hari yang lalu kena batuk. Batuknya itu enggak stop. Kalau sudah batuk neng terus berlanjut sampai goyang semua. Nah, diobati apa saja enggak berhenti. Saya sudah berdoa satu malam jam 1:30 saya berdoa. Saya lihat tangan Tuhan gini, ngambil sesuatu dari dia, deset. Oh, aku bilang apa? Kenapa Tuhan? Aku angkat penyakitnya. Oh ya wis beres. Lalu saya bilang sama dia, udah layang, kue susah-susah cari dokter, cari obat segala macam, tetek bengek, segala obat kayak jadi gudang obat, ya percuma. Sudahlah, stop semua, tinggalin semua. Udah kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup, wis toh nyerahin be Tuhan. Ya, daripada pusing-pusing kayak gini, dikasih obat apa sekali sampai tenggorokannya dibuka sama dokter, dibakari gitu. Tidak berhenti. Akhirnya dia bilang, ya wes lah, nyerah. Ya wes. Ya berhenti dewek itu. Ya bukan berarti lalu, udah terima kasih Tuhan, nyerah terus stop. Maunya gitu tuh. Nah itu. Lalu kalau batuk lagi, lo kok masih batuk? Katanya sudah diangkat. Nah, jadi pengertiannya Tuhan sama pengertianmu sama enggak? Enggak sama. Ini yang menyebabkan saudara. Saya lihat istri saya batuk. Glak. Loh kok masih batuk? Loh ya enggak apa-apa. Ngucap syukur wae. Nanti kalau kamu ngucap syukur. Karena ini gini. Saya yang lihat itu di dalam bidang rohani. Ada waktunya dibutuhkan menjadi satu penjelmaan. Menjadi satu keadaan jasmani. Seperti Tuhan Yesus dikatakan. Tuh anak Allah akan turun ke dalam dunia.
Itu kalau Tuhan mau turun dalam dunia gampang enggak? Muncul langsung bisa enggak? Kenapa harus melalui perutnya Maria? Butuh waktu, hukum alam. Ngerti enggak? Menjelmakan firman Tuhan menjadi satu kenyataan. Itu butuh waktu. Butuh iman. Butuh percaya. Nah ini saudara. Ini saudara harus sadar. Jadi kalau lihat keadaan begitu, jangan langsung lalu pikirannya balik lagi. Loh kok misi begini? Katanya begini. Itu kan menurut pikiran kamu. Kalau Tuhan sudah mengatakan sembuh, sembuh. Pak, kalau kok tambah parah Pak? Enggak apa-apa. Karena Tuhan mau melihat menajakkan mujizat. Tambah parah, tambah beneran. Makanya saya kalau ngomong selalu ngomong gitu. Loh Pak, didoakan kok tambah parah? Iya, tambah beneran. Bener. Loh kok malah bener Pak? Tambah sakit Pak? Iya, itu bener. Loh kok bener Pak? Iya, memang caranya begitu. Kalau sudah mentok, kamu sudah tidak ada jalan, baru Tuhan turun tangan. Mujizat terjadi. Nah, tapi kamu tidak mau. Maunya apa? Ngomong langsung instan jadi. Itu kamu. Makanya saya bilang, loh Tuhan kok engkau biarkan sih Tuhan? Ya biarin. Selama kamu masih ikut-ikut, ya aku diemin. Makanya pada waktu Yusuf di dalam penjara, dia pikir 2 orang pejabat makanan dan minuman ini dikirim masuk ke penjara. Wah ini jalan. Ini jalan ini untuk supaya Kaisar membebaskan dia. Tapi Pak, meskipun Yusuf sudah pesan, kalau kamu nanti ini terjadi dibebaskan, ingat aku ya. Berapa lama? 2 tahun. Lupa. Sudah lupa, sudah enak-enak yang dipesan, baru Tuhan ingetin. Ingatnya bagaimana? Tuhan sendiri yang memunculkan. Jadi saudara tahu, Alkitab berkata, berharap kepada manusia, itu terkutuk. Tapi kita kerap kali tidak nyadari saudara. Mengapa? Ya karena itu. Karena Alkitab berkata, apa di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Perhatikan saudara. Mengapa kita mengeluh? Karena kita kepengen mengenakan tempat surga di dalam dunia. Bisa enggak? Terbatas saudara. Karena Alkitab sudah ngomong. Makanya Paulus berkata begitu. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak didapati telanjang. Sebab selama masih di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara tahu? Tuhan Allah yang menyediakan roh itu. Ya siapa? Roh Kudus. Yang menuntun kita untuk disiapkan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Di dalam dunia roh. Makanya di dalam surat Galatia dikatakan, kalau kita hidup di dalam dunia roh, maka keinginan daging kita tidak lakukan. Betul. Tapi siapa selama saudara masih hidup di dalam dunia ini, bisa hidup di dalam dunia roh tanpa hidup di dalam dunia daging? Tidak ada. So, kita masih butuh minum, makan. Betul enggak? Matanya masih lihat. Saudara lihat enggak?
kalau orang itu baik, orang itu jelek, pakaiannya baik, pakaiannya jelek, lihat dah? Lihat toh. Kalau sudah hidup di dalam dunia roh bagaimana? Nggak lihat. Kenapa? Alkitab berkata, mati. Nah itu baru nggak lihat. Tapi selama kita masih hidup, kita merasa tertekan, merasa berat. Karena memang sedang masuk di dalam hidup peralihan. Jadi saudara menghadapi tekanan, menghadapi masalah, menghadapi problem itu biasa. Tapi yang saya tekankan sekarang ini, jangan membuat hukum buat dirimu sendiri. Jadi kamu sudah bebas dari hukum, jangan membuat hukum. Jangan membuat hukum, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Membatasi. Sebab di dalam roh, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, itu pengalaman kita bukan hukum. Kita kerap kali sudah mengalami begitu, lalu ada orang mengalami yang sama, kita bilang apa? Oh gini caranya. Secara tidak sadar kita lalu kasih konsep yang kita alami dah. Itu dunia. Di dalam dunia Roh Kudus tidak begitu. Peristiwanya sama, cara jalan yang Tuhan berikan tidak sama. Contohnya, sakitnya sama. Kalau saudara ada orang sakit ini, mamanya. Dulu saudara sudah pernah sakit itu. Saudara bertendensi untuk memberitahukan, oh saya dulu dikasih ini sembuh. Betul enggak? Gampang lah. Kasih ini aja sembuh, saya dulu begitu. Itu jadi hukum enggak? Itu jadi hukum, saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen, boleh enggak begitu? Harusnya jangan begitu. Bagaimana caranya? Begini. Saya menghadapi penyakit, lalu saya berdoa. Tuhan, aku kok kena penyakit ini. Pasti ada sesuatu yang enggak beres. Nah, cari dulu, lalu bertobat. Setelah bertobat, mengucap syukur. Tapi kalau kamu cari-cari enggak ketemu, ya sudah. Ya kamu mengucap syukur. Jangan lalu cari terus salahku apa. Nggak maju-maju, nggak mundur-mundur ya mati di situ. Saya bilang, kamu punya Roh Kudus, kamu sudah berdoa. Tuhan Roh Kudusmu itu tidak tuli. Kok nggak dijawab? Lah maumu dijawabnya pakai apa? Nah kalau Pak Yusa, aku kalau dijawab ya macam-macam ya, saya suka Tuhan. Tuhan tidak pernah menjawab langsung terlalu audible telinga gitu. Nggak. Ya kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang melalui penglihatan, kadang-kadang melalui peristiwa, melalui baca Alkitab. Ya saya suka Tuhan. Yang penting hatiku mepet sama Tuhan. Tahu-tahu Tuhan yang ngomong aku tahu. Nah, tapi kamu enggak. Tanya Tuhan, minta Tuhan datang. Kamu nunggunya di depan pintu terus. Tuhannya lewat belakang. Tuhan ini sudah di kamar, kamu nunggu ini di depan pintu. Karena itu maumu. Jalannya dari depan. Nah ini saudara. Saudara rileks, tenang aja. Alami penderitaan ya alami. Saudara tahu penderitaan itu satu anugerah loh. Penderitaan itu satu karunia. Betul enggak? Kalau saudara bisa ngatasi penderitaan itu satu karunia. Nah, saudara enggak mau. Kalau dinamakan tuh Pak, kalau anugerah itu karunia itu ya yang enak toh Pak. Mosok penderitaan anugerah. Loh. Kamu bisa mengatasi anugerah, mengatasi penderitaan, lalu lihat mujizat. Kalau lihat mujizat mesti melalui penderitaan enggak? Ya. Nah, kalau kamu enggak menderita dulu lihat mujizat enggak? Dengar mujizat. Tapi enggak ngalami mujizat. Betul? Makanya orang bilang, Pak kepengen kayak Pak Yusa, bayar. Mujizat demi mujizat, iya. Mau ketemu Tuhan, iya. Mati dulu. Ya tidak mau mati nih loh Pak. Tapi mau ketemu nih loh. Lah aku pada waktu yang ketiga itu ketemu Tuhan muka dengan muka itu pada waktu saya mati. Saya bilang, loh mati sungguhan. Loh lah mati kok tidak mati sungguhan, piye? Oh tak sangka mati rohani, jasmani, mati apa tuh? Mati suri. Loh kok mati suri? Jadi Tuhan itu cuma tipu-tipuan, saya bilang.
Mati sungguhan. Makanya saya bisa cerita orang mati itu piye itu ngalami, saya bilang. Nah mati piye Pak? Mati itu penak ternyata. Cuma sesek. Gitu toh. Bar. Loh iya toh, orang mati kan ambekannya mandek toh. Lah dek gak sesek mandek. Piye? Apa mati mbak? Mati mbak, ya ndak model aku ini ora mati. Mati itu berarti napasnya ya berhenti. Untuk berhenti bagaimana? Ya sesek dulu. Aku bilang, loh, kok susah napas? Oh, magrok. Oh, mati. Lah, saya taunya mati bagaimana? Roh jiwa saya keluar. Keluarnya ya Yusa. Loh, saya bilang, loh, ini saya. Itu yang mati Yusa. Oh, Yusa daging. Ini Yusa roh. Oh. Orang mati itu begini. Saya bilang, saya ngomong sendiri itu loh. Oh, Yusa mati ya. Langsung saya tuh menengadah ke atas. Makanya Tuhan berkata kepada Petrus, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kamu pikirkan di sini, kamu bawa nanti. Pikiranmu tuh kamu bawa. Jangan enak-enak. Makanya Tuhan mengatakan kita harus belajar pindah dari dunia daging kepada dunia roh. Diberikan Roh Kudus supaya kamu belajar bagaimana meninggalkan daging ini. Makanya Tuhan Yesus berkata, sangkal diri. Kalau kamu tidak mau nyangkal diri, tidak bisa. Tuhan bilang, tidak bisa ninggalin dunia daging. Sebab apa yang kamu pikirkan, itu kamu bawa. Jangan saudara kira nanti tidak kamu bawa-bawa. Kalau kamu masih punya iri hati, kamu masih punya dengki, kamu masih punya kepahitan hati, kamu mati keletek, bawa tidak? Bawa di sana. Wah, nah kalau dibawa piye Pak? Tidak bisa masuk surga. Belum boleh masuk. Nah, terus gimana? Ya di luar. Ngapain? Ya minum obat dulu, diobati sama Tuhan. Oh, di sana ada obat? Ada. Alkitabnya ngomong, bukan saya. Daun pohon kehidupan itu buat obat. Nah itu untuk mengobati kamu nanti. Kalau sudah beres baru boleh masuk. Loh itu apa kelihatan ada batasnya? Tidak ada. Tapi tidak bisa masuk. Nah lucunya pengalaman keponakan saya begini. Dia tahu dia bakal matinya bagaimana, dia dikasih tahu sama Tuhan. Kemudian dia mati, dia diangkat ke sana. Lalu dia bilang gini. Waktu saya diangkat, pikiran saya masih di dunia. Apa yang saya pikirkan adalah bagaimana adik saya. Aku sudah mati ini sekarang. Tapi adik saya bagaimana? Dibawa. Tapi Pak, saya lihat di sana ada Tuhan Yesus. Wah, senang sukacita. Tapi saya mau masuk. Tidak bisa Pak. Loh, apa ada batasnya? Ada, tapi batasnya tidak kelihatan. Tapi nembus tidak bisa. Tapi kelihatan. Tapi badannya nembus tidak bisa. Nah itu dunia roh itu begitu saudara. Sama dengan orang kaya dan Lazarus. Orang kaya lihat tidak Abraham? Lihat. Dia enak-enak. Lazarus di pangku Abraham. Tapi dia mau ke sana bisa tidak? Tidak bisa. Nah dia juga begitu. Lalu dia lihat Tuhan Yesus mengutus Andreas. Dia bisa tahu itu Andreas. Padahal tidak pernah ketemu ribuan tahun. Tapi dia tahu itu Andreas. Tuhan bilang, Andreas, ajari, bebaskan anak itu dan bawa kemari. Andreas keluar. Loh Andreas kok enak Pak? Masuk, keluar ya, keluar. Jalannya ya enggak luar susah kayak saya. Enak, jalan biasa. Iya, karena apa? Karena dia sudah bebas. Dia bisa masuk keluar tanpa ada yang menghalangi. Yang menghalangi apa? Pikiran dan dosa kita. Nah, pada waktu itu Andreas berkata, lepaskan pikiranmu karena itu tidak dibutuhkan di sini. Tidak boleh kamu masuk bawa pikiran. Dia bawa apa? Pikiran apa? Pikiran kuatir. Kuatir mikirin DE. Oh, ini loh saudara. Jadi kalau saudara itu masih khawatir, saudara tidak bisa masuk melalui tembok-tembok pemisah itu tidak bisa. Nah, jadi pada waktu dia
diajarin sama Andreas, tinggalkan. Nah, dia tinggalkan sementara ditinggal. Oh ya, caranya gini ditinggal. Oke. Lalu dituntun sama Andreas, ya sekarang kamu masuk. Demikian dia masuk, kepalanya sama perutnya, dia merasakan loh kok beda. Di sini sama di sini kok enaknya luar biasa di sini. Demikian dia menikmati kebahagiaan itu, suasana itu, teringat lagi sama adik. Waduh, adikku tidak masuk sini, kasihan ya. Demikian dia teringat macet. Jadi pantatnya sama anune ketinggalan. Dia dorong-dorong gak masuk, saudara. Padahal gak lihat, dia bilang, tapi gak bisa masuk. Lalu Andreasnya sudah jalan balik, dia, loh kok ketinggalan lagi? Dia bilang, kamu mikir lagi ya? Iya, gak boleh, ditarik lagi, mundur. Diajarin lagi. Setelah diajarin, benar-benar kamu bebaskan, itu sudah urusannya Tuhan, bukan urusan kamu. Masuk kok enak Pak, blundung enak. Enak luar biasa. Setelah masuk ke dalam satu ruangan di mana dia lihat, Tuhan Yesus di meja sedang duduk makan sama minum. Saya lihat siapa? Aku lihat kok Pak Yusuf. Masuk ke dalam satu ruangan di mana dia lihat, Tuhan Yesus di meja sedang duduk makan sama minum. Saya lihat siapa? Aku lihat kok Pak Yusa duduk di situ ngobrol sama Tuhan Yesus. Nah terus dia lihat tantenya, istri saya, yang ngelayani ngambil ke anggur, ngambil ke roti. Lah karena memang dia itu Marta, kelompoknya Marta. Di sini ngelayani apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Di sana pun jadi pelayan dia. Lah kamu? Ya saya jadi dilihat-lihatkan sana sini. Tapi kok enak sih Om Yusa, kok enak. Kok duduk ngobrol sama Tuhan Yesus. Lah di dunia biasanya ngobrol. Jadi di sana ya tetap ngobrol sama Tuhan. Lah kamu biasanya apa? Lah ini loh saudara. Maka dari itu saudara harus mengetahui perkara-perkara begini ini. Supaya apa yang dikatakan oleh Paulus ini benar-benar kamu saring kamu terima. Sebab waktunya sudah singkat. Saya bilang sama anak-anak saya selalu, waktunya sudah singkat. Kalau kamu harus mengalami pendidikan pemrosesan seperti yang papa alami, enggak sampai. Tuhan sendiri yang berkata kepada saya, kamu harus cepat belajar, ambil yang pengalaman itu. Jangan melalui pemrosesan lagi. Sebab apa? Terlambat. Tidak dapat kamu akan mencapai target yang Tuhan sediakan. Karena waktunya sudah amat singkat. Maka dari itu saudara kamu harus belajar. Kalau saya dikasih tahu oleh Tuhan, Yusa sekarang tidak usah khotbah, tidak usah pergi pelayanan lagi, penginjilan lagi, duduk diem. Seandainya Tuhan ngomong sama saya 3,5 tahun, saya kira saya tidak akan bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena mikir saya 3,5 tahun itu lama. Tapi Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Kamu mulai sekarang duduk diem, di rumah banyak berdoa, 5-6 jam kamu berdoa. Dan baca firman Tuhan. Duduk diam di tempat saya. Oke, saya bilang. Oke, saya bilang. Oke. Jadi tidak usah nginjil. Tidak usah pergi mana-mana. Tidak. Ya sudah. Diam saja. Saya tidak mau batasi. Oh bangun jam berapa Tuhan? Harus jam. Tidak. Saya tidak mau hidup dalam hukum. Pokoknya dibangunin jam berapa, saya bangun. Kadang-kadang jam 2, saya bangun. Sembayang. Kalau sembahyang 1 jam sudah cukup, tidur. Nah bagaimana taunya Pak? Suruh berhenti. Tidak ada yang nyuruh. Yang berhenti siapa? Ya saya sendiri. Caranya bagaimana? Ya saya ngadep Tuhan. Tuhan ini aku bangun sembahyang. Ngomong. Saya bisa mengerti hadirat Allah. Cukup Panda. Tuhan masih mau Panda. Saya bisa tahu. Merasakan. Kenapa? Alkitab yang berkata, kecaplah dan lihatlah.
Ngecap itu ngerasa enggak? Ngerasa. Ngerti. Sebab saudara sudah ngalami toh. Berdoa di mana ada hadirat Tuhan sama berdoa Tuhan tidak ada. Rasanya bedanya kayak apa? Beda. Kalau berdoa ada Tuhan tuh, rasanya 5 menit kok lama. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, 1 jam males tidak terasa. Tahu-tahu lu kok sudah 1 jam. Itu bedanya. Saya tidak mau hidup dengan hukum. Kadang-kadang Tuhan bilang, disuruh bangun, 2:30 bangun. Sembahyang terus, nyambung sampai jam 7. Sudah selesai, saya jadi lumayan gini. Lumayan, 2:30 sampai jam 7 berapa jam? Kan 4,5 jam. Kan utangku cuma karek 1 jam. Ya ben. Jadi santai saja. Saya tidak pernah. Nah, saya tidak pernah merasa bahwa berapa lama? Enggak. Satu saat saya diberikan penglihatan, Tuhan mengatakan, ujian. Wah, ujian lagi. Aku belum belajar, aku bilang gitu. Wah, enggak bisa. Waktu saya bilang, aduh, enggak bisa lah. Aku bilang itu, saya cuma menghadap sama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan enggak bakal iso. Aku enggak ngerti mau ujian. Ya, kalau mau ujian, kasih tahu jauh-jauh hari gitulah. Supaya kita belajar. Kepengennya gitu enggak? Sama, kamu sama saya itu sama. Kepengen nih sama, sebab sama manusia. Tapi saya bilang, enggak bisa ya wes. Jangan lalu bilang, ya enggak masuk ujian. Buat apa enggak bisa? Jangan, jalan saja. Yang harusnya waktu ujian ya ujian. Ya wes madep. Siap, enggak bisa? Ya siap. Enggak bisa ya bilang enggak bisa ya toh. Saya bilang, Tuhan, apa? Oh, kamu enggak usah. Duh, enggak usah apa? Enggak usah kamu turut ujian. Loh kenapa? Pikir saya memang enggak bisa ya buat ujian ya memang bojai ya toh. Wong memangnya enggak bisa. Tuhan bilang, nilai harianmu sudah cukup. Oh, jadi enggak usah ujian, enggak usah. Lulus dengan DWN. Iya, wah lumayan. Dari situ saya itu banyak belajar, saudara. Oh, jadi yang hari demi hari itu juga dinilai. Kalau sudah dianggap cukup, tidak usah ujian. Biarpun ada ujian. Sebab Alkitab berkata setiap orang akan menghadap tahta pengadilan. Ya toh? Dan setiap orang akan dibalas menurut perbuatannya. Itu hari demi hari, saudara. Tapi kamu kerap kali apa? Kalau harian kurang. Nanti kalau ada masalah baru ngotot. Kalau keberkatan, tambah seneng Tuhan, tambah doanya tambah banyak, tambah cinta Tuhan atau tambah kurang? Kalau dapat berkat banyak? Kurang. Kalau tidak ada masalah, tambah dekat Tuhan atau tambah kurang? Kurang, pasti. Kebalikan sama saya. Saya kalau ada masalah, saya diem terus. Kalau tidak ada masalah, saya datang terus sama Tuhan. Kira-kira saya dikasih masalah apa enggak? Saya dikasih masalah malah diem. Kalau enggak dikasih masalah malah datang, seneng cinta Tuhan, sembahyang, ngomong, ngobrol, duduk diem di bawah Tuhan. Kira-kira Tuhannya seneng mana? Ya tidak ada masalah. Tapi buat kamu lain. Karena apa? Kamu lebih kalau punya masalah datang. Kalau enggak punya masalah enggak datang. Jadi Tuhan bilang kasih masalah. Nah ini saudara. Bedanya begini. Makanya saya bilang, jangan dikira saya enggak punya masalah loh. Kadang-kadang punya. Beberapa bulan yang lalu saya sakit. Sakit itu 3 minggu. Mulut saya tuh kena api. Seperti kena api. Melepuh semua. Dan langit-langit ini kan kerasa. Ini melepuh. Kena api. Seperti kena api. Sampai teman saya dokter. Diperiksa. Wah ini si aneh pak. Ini sakit apa ini? Lah ya enggak tahu. Digenjot pak sama obat yang paling keras. Ya sukamu. Telan enggak sembuh saudara.
Dalam waktu 3 minggu saya turun 7-8 kilo. Obat apa yang bisa nurunin kayak gitu? Nggak ada. Tapi Tuhan bisa enggak? Bisa. Mau enggak? Yang mau diet mau enggak? Nah ini masalahnya saudara. Cara Tuhan itu lain sama cara kita. Lalu saya tanya, Tuhan aku ini salah apa sih Tuhan? Kok mulutku kok kayak begini? Apa aku salah ngomong? Apa aku salah apa? Tak cari enggak ketemu tuh. Doanya tetap, baca Alkitabnya tetap, pikiranku ya tetap. Sama Tuhan mepet terus, tapi kok kenapa? Lalu adik saya dapat penglihatan, oh pantesan mulutmu kayak gitu. Lah ada naga. Jadi bukan krocok, bukan setan, bukan ular kecil-kecil, naga. Setannya sendiri persis di depan saya nyembur api. Yang disembur mulut saya. Terus, oh pantesan mulutmu melepuh semua. Nah, disemproti api kayak dilas gitu. Aku bilang salah apa ya Tuhan? Akhirnya Tuhan ngomong, renungkan, perhatikan apa yang kamu lakukan. Mesti salah, tak mungkin tak salah saya. Akhirnya ada satu anak Tuhan dapat penglihatan. Penglihatannya lucu. Pak, saya kok dapat penglihatan aneh Pak. Penglihatannya piye? Tuhan Yesus duduk di kursi. Lalu ada anjing kecil Pak. Mainan di bawah kakinya. Tapi anjing kecil ini satu saat ini nakal Pak. Lari karena ada sesuatu yang narik dia. Ning sana lari Pak, lari jauh. Terus ya diserang Pak sama anjing gede luar biasa. Apa sih Pak artinya? Lalu saya bilang, ya terima kasih, wis ngerti. Loh, kok ngerti kenapa sih Pak? Siapa sih anjing kecil itu? Ya saya. Wong saya sudah di Tuhan ngomong berkali-kali. Saya bilang, Tuhan, saya ini apa sih Tuhan di hadapanmu? Wah kamu tuh anjingku. Hah? Aku ini anjingmu Tuhan. Ya. Dan memang saya pernah dapat penglihatan. Tuhan Yesus saya duduk di kursi pakai jubah putih ngono bagus, ada anjing kecil mainan jilatin kakinya. Ting 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 ting. Lalu kakinya Tuhan tuh gini-gini, mainan kaki gitu. Tuhan bilang gini, kamu lihat, aku seneng enggak? Seneng enggak itu. Dia deket di bawah kakiku, mainan sama aku. Tapi anjing kecil ini nakal. Kalau lihat anjing lain pergi. Nah, lalu saya renungkan, salahku di mana Tuhan? Lalu saudara tahu, Tuhan menyatakan, salah saya di mana? Hanya pikiran saya mengkhawatirkan anak saya yang paling kecil. Anak saya yang paling kecil itu bisnis. Di dalam bisnis setiap kali dia itu konsultasi sama saya. Konsultasi terus, satu saat dia pergi ke Jakarta, ndak pulang sampai jam 2 malam belum pulang. Padahal menurut rencananya jam 10 sudah sampai rumah. Nah ini bapak sebagai bapak manusia mikir, si bocah ini piye sih, ngapain ini kok udah pulang-pulang. Katanya gini. Mau menemui ini. Saya pikiran setiap jam saya keluar. Belum pulang. Sampai jam 2 belum pulang. Saya doa, Tuhannya diam saja. Nggak taunya nakalnya pagi-pagi saya sampai pagi tidak bisa tidur, doa terus. Mobilnya dipinjemin temennya, dia sudah masuk kamar. Loh. Kalau jam 5 kan saya mesti bangun sama istri saya berdoa di kamar dia sama istrinya. Loh, kamu kok sudah di dalam? Loh, aku sudah pulang kok, Pak. Jam berapa kamu pulang? Jam 1. Lah kok mobilmu mana? Ya karena sudah jam 1 malam mobilku tak suruh pakai temanku sebabnya tidak ada angkutan lain. Kurang ajar. Bapakmu khawatir mikir terus. Hanya mikir gitu, saudara tahu saya ditangkap setan diserang habis-habisan. 3 minggu saya harus bayar harganya. 3 minggu saya harus bayar harga penderitaan itu.
Akhirnya Tuhan berkata apa? Bayar. Oh ya, saya sudah bertobat, Tuhan minta ampun. Ya, aku sudah ampuni dan kamu tahu kau sudah bertobat, aku sudah bebaskan. Kok tidak sembuh-sembuh Tuhan? Bayar sampai lunas. Apanya? Ya hukumannya. Loh, lah katanya sudah diampuni. Itu kan dalam dunia roh kamu sudah diampuni, dalam dunia daging tetap ya. Oh, ya sudah ngucap syukur, sembuh dewek. Sembuh sendiri saudara. Sudah sembuh, seneng aku. Wah, sudah sembuh sekarang, sudah ada sakit, makan. Makan nasi tidak bisa saudara. Kenapa? Gigi goyang kabeh. Wah, wetek. Wah, aku dokter gigi tahu. Wah, ini satu-satunya jalan dikawati. Dikawati, dirangkum jadi satu atau dicabuti. Saya ke tempat teman saya. Bapak gigiku kok kayak gini. Wah, ini sih maut. Kenapa? Copot semua ini. Sudah. Saya bilang, jangan dicopotin. Bawa copoti ompong kamu. Nah terus bagaimana ini? Tolong bersihin saja, bersihin semua. Udah. Kamu punya obat enggak? Oh ya betul. Saya punya obat. Obat apa? Obat baru. Dimasukin di dalam akar gigi, suntik semua. Kalau nanti ternyata bisa kokoh lagi balik, itu sembuh. Kalau enggak ya sudah copotin. Oh ya coba sini. Mahal tapi. Ya mahal berapa sudah oke lah. Saya bilang. Tapi kamu enggak usah bayar. Kenapa? Karena ini baru percobaan. Kurang ajar aku ini. Nah ini kamu beneran, kamu dokter gigi dewek. Wes coba wae nggo kowe. Ya wes coba gitu. Coba saya suntikin semua. Ternyata beres itu. Sekarang saya makan normal. Nah balik normal, tapi tetap goyang, cuma goyangnya berkurang, tapi normal, bisa makan, bisa wah ya bagus ya, bagus, udah. Masalah ada, penderitaan ada, tapi kita menjadi anak Tuhan mengatasi bersama dengan Tuhan. Ini hidup saudara, karena di dalam Roma pasal 8 Tuhan berkata apa? Kita tahu dalam 28, Roma 8:28, apal toh? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Buat kita. Bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau sudah Tuhan mau baik, terus berhenti. Enggak. Ada sambungannya. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi tidak hanya baik buat kamu, tapi yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kalau dipikir-pikir, apa yang kamu alami itu sebetulnya rencananya siapa? Kalau kamu sedang disuruh menderita, diproses itu rencananya siapa? Tuhan. Makanya saya bilang semuanya itu anugerah. Lakukan saja bagianmu. Bagiannya Tuhan sudah jangan diurusin. Dia pasti menyelesaikan karena Dia setia dan maha kuasa. Bagianmu lakukan. Meskipun tidak enak. Ya tidak apa-apa. Nah, satu saat saudara. Di dalam penderitaan itu. Sakit saya itu dilepasin Tuhan. Jubah kuasa, jubah karunia, jubah segala dilepas. Anak saya Iin berkata gini, Pak, saya kok lihat Papa kok dilepasin semua Pak. Ya betul, saya bilang. Betul Pak. Nah, kenapa sih Pak? Sebab Tuhan mau menyatakan kepada saya, keberadaanmu tuh sebetulnya seperti apa. Waktu jubah saya dilepaskan, semua kuasa dilepaskan, saya lihat diri saya berada di mana? Di pinggir jurang, saudara. Ternyata saya itu loh Tuhan, aku ini kok sini jurang, belakang jurang. Aku ini berdiri di tempat kok gawat begini. Ini goyang, saudara. Dari dalam jurang itu ada sesuatu kekuatan yang narik.
pemandangan yang indah-indah secara jasmani, yang dosa, yang menyenangkan hati kita, itu lihat tuh. Kalau saya kesedot ini kan plung, mau selangkah aja kecemplung. Sampai saya bilang, oh keadaan manusia ini kalau engkau tinggalkan begini. Tuhan berkata apa? Lihat, kalau nanti aku datang, Roh Kudus aku angkat bersama kembali. Apa jadinya orang yang ketinggalan? Orang Kristen sekalipun, kalau ditinggalkan oleh Roh Kudus, tidak ada yang mampu berdiri dengan tegak. Tetapi yang saya katakan, perhatikan. Itu bagi orang Kristen yang ditinggal ada dua macam. Yang tertinggal dan yang sengaja ditinggal. Beda. Yang sengaja ditinggal itu tetap dikuasai Roh Kudus. Karena dia harus jadi saksi. Seperti zaman kuno, zaman dulu, nabi-nabi, raja itu ditinggal karena untuk menjadi saksi. Beda sama yang tertinggal. Yang tertinggal itu karena dia tidak hidup menurut firman Tuhan. Ditinggal, tertinggal. Itu orang tidak ada pimpinan Roh Kudus. Wah, kalau gitu tidak bisa selamat dong Tuhan. Dia kalau mau selamat, dia tetap berdiri, tutup mata, tutup telinga. Dan lebih baik dia dibunuh. Membayar harga jiwa itu untuk keselamatan dia. Daripada dia masuk dalam jurang maut. Waduh Tuhan, aku saja yang punya pengalaman bersama dengan engkau seperti ini. Ternyata kalau engkau tinggalkan, lepaskan, keadaanku seperti ini. Ya, Tuhan bilang. Di dalam dirimu daging, itu ada enggak? Bekas mata keranjang, bekas mata duitan, bekas judi, bekas sombong, ada enggak? Ada. Kenapa sekarang enggak bisa muncul? Karena ditutupin oleh sifat dan perangainya Yesus. Dibungkus. Sehingga nanti akhirnya daging ini mati. Atau diubah oleh Tuhan. Tapi selama kita hidup di dalam dunia, belum diubah. Tapi dikuasai. Makanya Alkitab berkata, Tuhan berkata belakangan ini, Tuhan berkata, berikan, ingatkan anak-anakku, minta karunia penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri dan kuasa yang dari Tuhan, kamu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi watak perangaimu. Biarpun saudara sudah tahu firman Tuhan, sudah menjadi pengajar, sudah menginjil, sudah apa, satu saat keluar enggak watak perangaimu? Keluar. Kalau kamu tersinggung, kalau kamu punya harga diri yang bekas punya kesombongan, tersinggung, pasti keluar lagi watak perangaimu. Kalau kamu tidak dekat sama Tuhan. Kalau kamu sedang beres, tidak apa-apa. Saya juga begitu. Istri saya yang paling persis, tahu persis saya. Kalau saya sudah mulai ngomongnya minor-minor, istri saya sudah tahu. Wah, ini mesti, dia selalu ngomongnya gini. Awas, kurang sembahyang. Loh. Lalu, saudara, kalau kamu tukang sembahyang, di kira-kira ada suara kurang sembahyang, biasanya seneng pada? Tidak seneng. Itu normal. Tapi kalau kamu bisa mengatasi ketidaksenenganmu, itu luar biasa, betul? Tapi kalau kamu bilang, diulangi, kurang sembahyang, ngomong, woi kurang sembahyang, kowe sembayangnya biar aku, banyak aku. Itu jatuh enggak? Jatuh. Makanya kalau istri saya bilang, kurang sembahyang, saya diam. Pasti kurang sembahyang, tak hitung. Wah, sembahyangku kurang. Pasti kurang. Betul? Tapi kalau sembahyangmu itu sudah mencapai yang target yang Tuhan sudah tetapkan, kamu bisa ngatasi gampang.
Ada orang ngomong ABC menghina kamu, mengenyek kamu. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Itu bisa kayak lewat saja enak gitu. Biar anjing menggonggong, khalifah tetap berjalan. Bisa santai. Orang apa ya? Loh, saya itu kenal diri saya, saudara. Saya kalau naik mobil, kalau terjadi apa-apa, saya langsung tahu. Wah, rak beres aku. Pasti. Sebab apa? Demikian aku tersinggung, ini darah makser gitu. Oh, itu watak yang lama itu. Saya tahu. Tak beres. Demikian juga kalau saya nyopir terus ada perempuan cantik, mata saya tertarik gitu ya. Saya sudah tahu ini tak beres nih. Ini pasti covernya tak beres. Channelnya pegangannya Tuhan ini ngendor. Wah, jalan ini. Loh, saudara jangan pikir. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu sudah tahu, saya punya sifat senang judi. Kalau saya sekarang sudah dibebaskan Tuhan, jangan coba-coba saya pergi ke Las Vegas. Tur ke sana nonton, pikirnya sudah bebas, sudah hamba Tuhan. Pasti kecemplung lagi, pasti. Sebabnya apa? Punya dasar judi. Demikian teman saya, hamba Tuhan. Punya kelemahan seperti saya, mata keranjang. Sudah jadi hamba Tuhan, menginjili pelacur. Lah, saya bilang, loh kok kamu kok cari penyakit? Kan harus diselamatkan. Injili, tidak pulang. Loh, saya bilang, loh kok kamu tidak pulang? Tidak bisa pulang. Nginjilinya kebelanjur. Nah ini. Loh, di sini saja kan kamu tahu toh ada seorang hamba Tuhan begitu toh. Dia bertobat, bekas hostes itu, kemudian sudah bertobat, dia sudah balik, sudah lepas sama hostesnya itu, sudah berapa tahun, kemudian dia ingat Alkitabiah ini. Injilin dong orang itu. Pergi keluar kota, ke Jakarta lagi, nginjilin hostesnya. Nginjilin, gak pulang. Berapa? 6 bulan gak pulang. 6 bulan gak pulang. Saya khotbah di Jakarta, tahu dia sama hostesnya. Loh kok piye ini? Ya maksudnya nginjil. Tapi kejerat lagi. Loh, lah kamu kan sudah tahu, maksudnya mau menyelamatkan jiwa nih, Pak. Nggak bisa, saudara. Kalau kamu dekat-dekat itu, kalau kamu memang punya watak itu, gampang. Jatuh lagi, jatuh. Makanya saya enggak mau. Saya bilang, Tuhan, segala sesuatu Engkau yang menetapkan langkahku. Jadi kalau saya bilang, diajak ini, Pak, yuk, nginjilin orang judi. Ngawur, saya bilang, aku ini tukang judi, bocah nginjili orang judi. Tapi bisa, saya bilang. Loh, nanti bagaimana biar bertobat? Itu bagiannya orang lain lah. Makanya Dudi ketemu saya, dia bilang, Pak, aku disuruh nginjili pejudi. Karena kamu tidak suka judi. Iya, aku tidak suka. Tapi aku disuruh minggir. Ayo masuk, aku yang masuk. Apa-apa ke? Ya tidak kenal. Memang kamu tidak suka. Tidak bisa judi. Tapi jangan suruh saya. Tuhan tidak nyuruh kamu, Pak. Tidak. Kenapa? Tahu. Ini biangnya ya, payah. Dicemplungnya kecemplung meneh. Tuhan bilang. Aku selalu kan saya bilang, Tuhan, kalau aku mau suruh masuk ke sana, kecemplung, salahmu. Orang tahu bahwa aku ini punya kelemahan. Jadi dia disuruh masuk ke tempat judi sampai dia rasanya bilang, aku sampai setengah mati, Pak. Aku takut kalau ada orang Kristen tahu kalau aku di tempat judi. Benar, Pak. Yang aku takutkan ketemu. Setelah aku di situ, ini kan pendeta toh, digituin, Pak. Pendeta karena ibu-ibu itu judi, dia tahu dia orang Kristen, dia tahu ini Dudi hamba Tuhan. Loh, pendeta kok di sini? Jawabnya B. Disuruh Tuhan. Dia bilang, nggak tahu saya kok bisa masuk sini, aku udah seneng judi. Si ibu-ibu malah ngasih duit. Ini loh koinnya Pak, turutan.
Karena kamu kan pendeta, tidak seneng judi, mesti ini menang. Karena Tuhan nanti ngomong, kurang ajar. Tapi justru dari situ dia tahu, oh, tapi dia cuma di situ berjam-jam, saudara. Dia bilang, Tuhan sudah sih, Tuhan aku sudah lihat. Nah, tetap tinggal di sini. Tapi dari situ dia bisa menobatkan pejudi-pejudi. Cara Tuhan aneh. Seperti hamba Tuhan yang satu ini di Amerika, dia punya pengalaman. Dia paling benci kepada orang yang dansa, kepada orang yang diskotik, peluk-pelukan, paling benci. Di masuk kota itu Tuhan berkata, kamu tidur di hotel ini. Itu hotel paling terkenal perbuatan begitu. Tuhan, engkau tahu aku ki benci, tidak suka, dan aku khotbah di mana-mana perkara perjinahan, percabulan. Ini mau masuk ke situ, Tuhan. Ya. Masuk situ, sembahyang jam 7 persis, acara disko, acara dansa. Tuhan bilang turun. Kira-kira kalau menurut kamu itu Tuhan atau enggak? Pasti enggak ya toh. Masa Tuhan kok ngajari dosa? Tuhan tidak ngajar dosa. Tuhan cuma bilang turun. Turun dia. Di tengah-tengah orang dansa semua. Ada perempuan nongkrong di sana, enggak ada partner. Tuhan bilang, ajak dia dansa, mati gue. Kira-kira nurut enggak? Pasti kalau kamu hamba Tuhan atau anak Tuhan yang sok suci, kamu bilang apa? Pasti itu setan. Betul enggak? Itu kan kamu. Dia nurut. Dia bilang, Tuhan, aku mau dansa. Ya. Ini benar kamu? Ya. Ya sudah. Tidak ada partner? Tidak ada. Mau dansa dengan saya? Ya, silakan. Wah, beneran. Rano partner. Pergi persis di tengah-tengah dansa. Dia bilang, maaf ya. Kenapa Pak? Saya punya kebiasaan. Mau melakukan apa saja, sembayang dulu. Nyonya ini bingung. Ini piye ini. Di tengah-tengah dansa kok masih sembayang. Ya sudah silahkan. Lutut dia. Sembayang, lutut. Ayo lucu dah. Orang gila dah. Lutut dia. Sembayangnya apa? Tuhan, aku ini piye? Karepmu ini piye? Maumu piye? Ini bingung aku. Aku ini benci kok malah mbok suruh duduk sih. Sembayang ini Tuhan ini tidak ngomong, tapi karena dia ketakutan jadi sembayangnya semua. Kira-kira sembayangnya cepat atau lama? Lama. Karena pikirnya sampai Tuhan jawab. Tuhan jawabnya apa? Dengar ketepuk. Waduh, ada apa tuh? Ada apa Tuhan? Ketepuk. Tambah lama apa tambah melek? Sampai sepi ketepuk kabeh, rebah semua di dalam